lihat orang di nongkrong ya, lihat orang potongan rambut gini, orang ini kayak potongannya rambutnya kemarin gini, coba kalau misal penarikannya diganti kayak gini, kayak bakal lebih bagus gitu dan lain sebagainya. Kita jadi tukang syukur itu kemana-mana pasti ngeliatin rambut orang, melihat kayak ini cocoknya style yang mana gitu kayak ya. ini kalau dibuat kayak gini lebih cocok sih daripada itu gitu. Jadi ada bayangan-bayangan kayak gitu. Nah ketika seorang tukang syukur yang sudah terjun di industri barber dan pengen berkembang, kemudian masuk ke kursusan lagi untuk mengejar kursus lanjutan, itu mereka bisa ngulik seperti yang tak bilang model terbaru tadi. Ketika ada model terbaru yang dilempar ke sosial media, stres, wah ini model keren sih, kira-kira potongnya gimana ya, itu udah dapat bayangan. Rambut sampingnya kayaknya dipotongnya segini, rambut belakangnya gini, rambut atasnya juga penarikannya bisa dibuat square, round, atau gimana. Mungkin buat tukang syukur akan paham ini, cuman buat teman-teman yang media penonton umum nggak paham, cuman kayak teori-teori kayak gitu bisa dipelajari dengan kursus lanjutan. Dan itu yang bikin kita nggak akan gelabakan ketika ada tren baru, dan kita bisa ikut kegolong sebagai tukang syukur yang bisa menciptakan tren kayak gitu. Ini problem sebagai tukang syukur sih. Semua tukang syukur kalau udah bisa sedikit itu pasti rada angkuh, rada sombong. Termasuk saya. Saya juga termasuk salah satu tukang syukur yang banyak omong, yang rada sombong sih. Cuman ya tetap saya sering konsultasi dengan teman-teman yang lain. Saya juga sering ngobrol dengan teman-teman yang lain untuk bertukar pendapat dan lain sebagainya. Nah ketika kalian udah ngerasa jago, nggak apa-apa sombong kalau kualitas kalian tetap terjaga. Kalau kalian juga tetap masih mau belajar dan lain sebagainya, is oke sih menurut saya. Iya nggak apa-apa kalau sesuai dengan kemampuan yang dimiliki kan. Jangan sampai tong kosong nyaring bodinya gitu. Apalagi semakin dalam terjun di industri rambut, itu informasi tentang pekerjaan ini tuh semakin gak ada habisnya. Iya. Jadi semakin dalam kita terjun di industri rambut, kita akan ngerasa semakin, oh iya nggak tahu apa-apa sih. Iya akan merasa kurang biasanya. Semakin dalam kayak gitu, semakin kayak gitu sih. Jadi ya buat teman-teman, saya harap kedepannya industri rambut makin berkembang dan teman-teman semoga bisa makin berkembang mengikuti itu juga, dan semoga dari orang-orang lain yang masih bingung cari kerja, mungkin jadi tukang syukur salah satu profesi terbaik yang bisa diperhitungkan karena pekerjaan yang nggak bisa digantikan AI. Iya benar. Bener kan? Mau ada alat robot secanggih apapun nggak ada yang bisa menggantikan profesi tukang syukur. Iya, benar. Apalagi kan bukan cuman sekedar potong rambut kan. Kita juga ada ngobrol, komunikasi dan lain sebagainya. Kita juga ada emosional yang di dalam itu. Jadi sesuatu pekerjaan yang nggak ada matinya sih. Ya, kalau stres kan bisa kali ke tukang cukur gitu kan. Kalau psikolog mahal, ke tukang cukur aja. Bener sih. Kalau kata teman-teman itu laki-laki nggak bercerita tapi potong rambut. Oh iya. Laki-laki nggak bercerita tiba-tiba potong rambut. Tiba-tiba potong mulet. Iya biar banyak yang kepala. Benar. Gitu. Iya, ini kan juga sudah berkecimpung banyak sekali. Maksudnya pengalamannya juga sudah banyak, sudah bertahun-tahun gitu. Nah, kan bisnis tadi sudah saya katakan kalau tidak akan naik terus, pasti kan ada naik turunnya. Benar. Nah, gimana caranya kayak memposisikan diri ketika bisnis sedang turun-turunnya, atau sedang sepi pelanggan, atau mungkin sedang ada cobaan tertentu yang mana hanya barbershop yang mengetahuinya. Gitu. Mengatasi ketika barber sepi itu kayak industri ini kan bukan sesuatu yang bisa dipatokkan karena sistemnya belum terjalan dengan baik. Kalau barber yang sistem di dalamnya sudah berjalan dengan baik, itu biasanya satu orang customer itu sudah ada janji dalam sehari penuh. Itu setiap harinya kayak gitu. Jadi sehingga mereka penghasilannya stabil. Cuman kalau buat di barber-barber kecil termasuk kayak punya saya, ini sistemnya belum tertata dengan baik. Biasanya orang cukur rambut itu kita sebutnya jam-jam emas lah. Itu di jam 4 sampai jam 10 malam. Dari siang sampai sore itu memang benar-benar sepi karena ada aktivitas kerja dan lain sebagainya. Dari jam-jam emasnya di jam 4 sampai gitu. Jadi ketika sepi ya kita nggak bisa berbuat apa-apa. Itu emang kondisi lingkungan yang kayak gitu, emang kondisi jam kerja kita ya sepenuhnya memang dari sore sampai malam itu tadi kan. Cuman biasanya yang saya pegang dari sekarang ya, waktu saya ikut workshop dulu, ketika barber sepi itu adalah kesempatan buat kita buat belajar. Sekarang sosial media
di YouTube mau cari tutorial rambut model apapun bisa. Jadi ketika lagi sepi itu adalah kesempatan kita buat menambah ilmu, baik belajar komunikasi atau gimana, menambah skill ataupun gimana, itu adalah hal yang saya pegang sampai sekarang. Jadi ketika barber rame itu adalah posisi di mana kita harus kerja, ketika barber sepi itu adalah posisi di mana kita harus istirahat juga dan belajar. Ya, upgrade skill. Ah. Tadi selain style yang bagus, terus kayak bisa berkomunikasi dengan customer, apakah interior dari barbershop tersendiri tuh kayak mempengaruhi nggak gitu loh, untuk menarik pelanggan? Kalau interior sendiri sih menurut saya itu sebagai pendorong saja. Penting nggak penting ya, bisa dibilang penting bisa nggak juga. Cuman interior itu dapat memanjakan mata si customer, dapat memberikan kenyamanan juga dan lain sebagainya. Cuman yang paling penting di industri rambut itu adalah suasananya, suasana yang dibangun antara customer dengan tukang cukurnya ataupun customer dengan customer lainnya. Itu yang ingin kita usahakan supaya suatu suasana yang baiklah tercipta di industri rambut tersebut. Mungkin nih untuk pertanyaan, ada nggak kayak keinginan untuk memotong rambut public figure atau artis gitu? Mungkin pengen nih potong rambutnya Mas Bupati mungkin. Sebenarnya kalau saya pribadi gak ada keinginan untuk itu, karena ketika saya nge-treat customer itu sebagai teman. Kalau Mas Bupati mau cukur sama saya sih silakan, kita komunikasi sebagai teman aja. Kalau nggak mau dipublis juga nggak masalah. Cuman kalau boleh ngoreksi sih, membuat potongannya Mas Bupati ya. Ini mungkin sedikit sensitif, tapi is okay lah. Yang boleh ngobrolin tentang rambut kan ya hanya orang yang profesional. Yang paham rambut juga. Nah, menurut saya untuk potongan Mas Bupati sekarang yang mulet, menurut saya dia sebagai orang nomor 1 di Tuban kurang bijak ketika dia potong model tersebut. Kenapa begitu? Karena yang pertama dia orang nomor 1 di Tuban, dia bupati termuda, dia orang yang kreatif. Untuk wibawa dan bentuk face-nya menurut saya kurang cocok untuk mulet. Kalau Mas Lindra mau ganti model rambut, dengerin nih Mas Lindra, bilang ke tukang cukur Mas Lindra, sampean tak kasih 5 referensi model potongan rambut buat Mas Lindra, biar kelihatan lebih kreatif dan lain sebagainya sesuai karakter Mas Lindra. Yang pertama mungkin Mas Lindra bisa nyoba quiff. Yang kedua ada ivy lead. Yang ketiga leaf cut. Yang keempat middle part. Yang terakhir curtain atau coma hair, Korean style gitu. Oke sih buat menunjukkan dia kan orang paling bupati paling muda ya, harusnya muda, masih muda. Harusnya kan sebagai orang paling muda menunjukkan itu kan. Cuman buat potongan mulet, iya bisa. Cuman buat status dia sebagai bupati, orang nomor 1 atau bupati, menurut saya kurang bijak sedikit lah buat potong kayak gitu. Itu Mas Lindra, sorry ya. sorry. Kebetulan saya ahli di bidang ini. Menurut saya kayak gitu. Sedikit saran aja ini Mas. Kalau dipakai juga bagus. Nah, enggak pun enggak masalah. Oke, nanti mungkin bisa dikirim ya Mas, kayak gambar 5 potongan tadi mungkin bisa disisipkan di akun YouTube ini, nanti biar orang kayak bisa melihat. Oh, nanti Mas Linda juga bisa lihat tuh dari 5 ini mana yang cocok. Kayaknya lebih enak kalau mereka berusaha sendiri nyari di TikTok. Oh gitu. Nah, kayak gitu aja sih. Kita jangan memberikan semua hal ke orang, jadi biar orang ada usahanya dikit. Oh gitu. Jadi kalian harus berusaha ya guys. Jadi kesadarannya itu terpenuhi dari diri mereka sendiri, bukan kita yang nyekokin ini loh gitu, enggak. Oh, padahal niatnya sudah baik ya. Tapi emang sebagai manusia itu ada 3 skill utama. Ini yang selalu saya bilang, yang selalu saya bawa kemana-mana. Yang pertama adalah skill berburu, yang kedua skill mengolah, yang ketiga adalah ide atau kreatif. Mau kalian bergelut di bidang manapun, itu adalah hal yang harus selalu kalian asah. Skill berburu maksudnya gimana? Kalian harus tahu apa yang akan kalian olah di kemudiannya. Misal, kita terapkan di industri rambut ya. Saya sebagai seorang pelaku industri rambut, saya harus tahu siapa target market saya, gimana kemudian ketika saya mendapat itu, gimana cara saya mengolah itu, saya menjaga dan lain sebagainya. Kemudian ide-ide kreatif gimana supaya saya bisa meningkatkan lagi yang tadinya skill potong saya hanya cukup untuk memburu orang-orang di lingkungan saya. Akhirnya skill cukur saya
muat untuk memburu orang-orang yang lebih luas lagi. Yang lebih luas lagi, kalau kata Selos itu termasuk, tahu Selos? YouTuber yang punya Beyond Comment. Itu orang cerdas, kita kayaknya seumuran. Dia selalu bilang, buru apa yang bisa kamu buru. Jadi kita nggak perlu muluk-muluk buat ngejar sesuatu yang besar kalau memang skill kita belum mumpuni. Jadi ya itu tadi, kita harus tahu kondisi diri kita juga dan jangan berhenti berkembang sih. Ini bisa diterapkan di semua industri pekerjaan. Buat rekan muda, mungkin ada nggak sih kayak yang anak muda yang ingin buka usaha barbershop? Mungkin tipsnya yang bisa di-share. Tips buat teman-teman yang mau mulai terjun di industri barber, baik sebagai pelaku maupun sebagai penyaji jasanya. Ada satu kendala pokok ini sebagai pelaku usahanya, ini dirasakan oleh semua orang, bahwa kita di pelaku industri barber ini, atau industri rambut, atau apapun lah disebutnya, salon juga mungkin, itu kita kekurangan sumber daya manusianya yang sebagai tukang cukur karena minatnya kurang. Nah, ketika kalian buka usaha barber, mau nggak mau kalian harus belajar cukur. Kalian harus tahu mendalam tentang industri ini, baik gimana cara mencukur rambut yang baik dan benar, termasuk bagaimana cara kalian nge-treat customer dan lain sebagainya. Kemudian gimana cara mengelola usaha. Mau nggak mau, semua orang yang pengen terjun di industri ini sebagai pelaku usaha harus mau belajar tentang rambut. Kenapa? Ya karena itu tadi, kita kekurangan sumber daya manusianya. Jadi perputaran industri barber itu, tiap ada barber yang buka pasti ada barber yang tutup. Kenapa? Ketika kita buka barber, kemudian kita nawarin gaji lebih di barber yang sebelah sini, mereka akan ikut. Ini mereka kekurangan produk mereka. Jadi ini akhirnya survive. Hal kayak gitu memutar terus. Itu di industri usahanya. Mau nggak mau kalian harus bisa menciptakan produk sendiri, kalian bisa ngajarin orang atau gimana dan sebagainya. Itu alasan kenapa kalian harus terjun langsung sebagai pelaku pemberi jasanya. Yang kedua, kalian kalau mungkin bisa menjadi tukang cukur, ini adalah pilihan terbaik buat merubah hidup. Kenapa? Karena tujuan akhir hampir semua tukang cukur adalah bisa membuat usaha sendiri. Kalau kalian punya skill pasti bisa. Selain itu, ketika kalian menjadi tukang cukur, itu menghasilkan, emang benar-benar menghasilkan, serius. Kalau kalian bisa survive di kota besar, gaji tukang cukur itu bisa 10-15 juta bahkan lebih. Kalau di kota besar. Kalau di Tuban sendiri emang kita masih pelan-pelan, saya usahakan industri rambut, para tukang cukur akan mendapatkan gaji yang layak. Satu-satunya tempat potong rambut dengan harga termahal kayak punyaku. Saya buka harga di harga 50.000 dengan segala kualitas yang saya berikan. Kalau kalian mau coba silakan saja. Kalau kalian datang ke sana buat konsultasi kemudian cukur di tempat yang lain juga saya nggak masalah. Saya nggak ada yang namanya saingan-saingan dengan kompetitor. Kita saling bekerja sama. Kemudian buat kalian yang mau jadi tukang cukur, itu tadi, ini adalah pilihan yang terbaik. Kenapa? Karena menguntungkan, gajinya juga lumayan, walaupun nggak pasti naik turunnya, kecuali di industri rambut yang sistemnya tertata dengan baik. Kemudian ini sesuatu yang bisa kalian bawa sampai mati, bisa kalian wariskan ke anak kalian. Kalau kalian ngewariskan berupa uang, itu gak semua orang bisa mengelola. Tapi kalau kalian mewariskan suatu bisnis, skill, itu adalah sesuatu yang akan dibawa terus. Semua tukang cukur, mau kalian hidup dimanapun, kalian nggak bakal kelaparan. Karena itu tadi, kita kekurangan SDM, banyak orang yang mencari tukang cukur. Ini adalah pekerjaan yang menarik. Semoga teman-teman mulai terbuka wawasannya tentang industri rambut ini. Kalian bisa masuk ke industri barber, industri salon, ataupun lain sebagainya. Mungkin kalau masuk ke salon, konotasinya, kalau cowok kan, sorry nih, kayak dianggapnya apa ya istilah, lebih slice sedikit gitulah. Itu sebenarnya mereka nggak kayak gitu orangnya, cuman karena customer mereka kebanyakan cewek, untuk mendapatkan emosional yang lebih dekat, mereka ketika kerja menggunakan style yang kayak gitu.
Jadi buat kalian yang tertarik di industri rambut, ini adalah pekerjaan yang tidak memandang gender, tidak memandang usia. Semua orang bisa nyukur, saya pastikan itu, walaupun kalian yang ngerasa mohon maaf mungkin bodoh secara akademik atau nggak terampil atau gimana, kalian pasti bisa nyukur. Semua orang bisa nyukur, saya berani jamin itu. Hanya mungkin butuh waktu ketika belajar saja. Nah, buat yang mau mulai ada 2 cara buat belajar sebagai tukang syukur ya. Ada 2 cara gimana supaya kalian bisa belajar syukur. Yang pertama belajar sendiri, lihat dari YouTube dan lain sebagainya, di sana lengkap. Kalian bisa nyukurin teman-teman atau tetangga gratis kayak yang saya lakukan sebelumnya. Cuman biasanya ketika belajar sendiri karena modelnya tidak tersedia dengan baik, jadi kita biasanya kekurangan model. Otomatis ketika kita jarang praktek, cara kita bisa lebih lama. Kita nggak ada yang mengawasi apa yang salah dan kurang di hasil kita. Kemudian ya paling itu sih kalau belajar sendiri kendalanya, kalian harus sedikit modal buat beli alat dan lain sebagainya. Yang kedua, kalian bisa kursus. Ketika kursus rambut, bukan kurikulum ya kayak sekolah ya. Maksudnya kayak proses belajarnya itu sudah tertata dan tersistem dengan baik urut-urutannya. Biasanya kalian akan belajar sekitar 1-2 bulan. Itu sudah tergantung gimana cara kalian menyerap, model disediakan. Kemudian kalian juga bukan hanya bisa belajar nyukur, kalau di tempat saya juga saya ajarkan gimana cara mencari customer, meyakinkan customer, kemudian nge-treat customer, dan juga gimana cara kita melayani customer, termasuk cara kita mempresentasikan hasil cukuran kita. Itu juga kita ajarkan di tempat saya. Jadi saya pengen semua orang yang setelah ini terjun di industri barber, kalian punya kesempatan yang layak buat kerja di barber-barber yang di kota-kota besar, supaya kesempatan pendapatannya juga lebih banyak sih. Per hari ini aja di Tuban ada sekitar kayaknya 4 kalau nggak 3 barber yang sedang nyari tukang cukur. Dari awal tahun kemarin belum dapat. Jadi emang ini kesempatan kalian. Saya juga bisa bantu menyalurkan kerja baik di dalam kota sendiri atau di tempat lain. Kalau di tempat saya masih ada ruang buat kalian masuk, kita akan sangat-sangat welcome ketika kalian habis kursus. Nggak harus di tempat saya buat kursus rambut. Sekarang hampir semua tempat potong itu udah mulai mau buka kursus rambut, karena itu tadi kita pengen membuat industri ini semakin berkembang. Kalaupun akhirnya semakin berkembang pesat dan terlalu banyak tukang cukur, itu tukang cukur yang paling menjanjikan itu tukang cukur di Indonesia. Kenapa? Karena bentuk kepala orang Indonesia itu bervariatif, jenis mukanya bervariatif, jenis rambutnya bervariatif. Kalau di luar ya kayak gitu-gitu aja. Jadi pengalaman kita lebih banyak ketika kalian mau akhirnya terjun sampai ke internasional. Kesempatan kalian buat di sana itu akan lebih banyak dan lebih dipertimbangkan. Sekarang juga kayaknya udah mulai, beberapa barber udah mulai mengarah ke sana sih. Ke internasional itu. Karena ya cuman ada skill lebih yang harus diutamakan, yaitu bahasa. Kalau kalian mau sampai ke sana. Tapi memang ketika kalian bisa nyukur secara proporsional di kepala orang Indonesia, kalian secara otomatis bakal bisa nyukur di kepala orang luar negeri. Karena pernah dapat cerita dulu kita pas awal-awal naik barber, dari barber yang dulu ya, sempat dicerita itu kita sempat ngundang barber dulu, sempat ngundang dari luar buat ngisi di Indonesia, padahal cukurannya bagus. Ketika dapat kepala orang di Indonesia yang bervariatif itu tadi, kebetulan mereka dapat kepala yang jelek, akhirnya cukurannya berantakan. Kayak gitu sih. Paling sulit kepala orang Indonesia, memang benar-benar sulit banget. Ternyata selain bentuk rambut, bentuk kepala juga mempengaruhi. Bentuk kepala itu mempengaruhi. Jadi bentuk muka tadi kan, tentang gimana, apa yang mau kita tutupi. Misal saya nggak suka dengan bentuk cabinya ini, nah kita bisa akali dengan memberikan jambang lancip atau potongan yang nggak terlalu tipis. Atau kalau enggak kalian pengen menonjolkan bentuk rahang atau gimana, nah itu juga bisa kita akali. Hal-hal kayak gitu dipertimbangkan, termasuk dari jenis bentuk kepala. Untuk kepala yang proporsional untuk potong rambut itu yang belakangnya sini ada rada cenggung. Oh iya. Nah sedangkan orang kita itu rata. Kalau nggak gitu ada lubang gelap-gelap gitu. Makanya kalau sampai jalan-jalan nanti kalau lihat ada orang yang potongan rambutnya kok ada putih gelap, itu berarti tulang kepalanya nggak rata dan tukang cukurnya nggak jago.
Itu yang paling penting. Gak bisa nutupin itu. Gak bisa nutupin itu tadi. Itu yang paling penting. Oh gitu. Ternyata banyak banget ya. Kayak seperti bentuk muka, bentuk kepala, tekstur, bentuk rambut, itu sangat mempengaruhi. Wah, berarti emang kalau mau jadi tukang cukur itu kayak emang harus benar-benar mengasah skillnya gitu ya. Ternyata emang nggak sembarangan gitu. Oke nih, terakhir, pertanyaan terakhir. Oke, mimpi atau rencana jangka panjang untuk Mas Sona sendiri seperti apa? Di industri rambut sih, harapan saya ya, bukan mimpi, akan saya usahakan sebisanya. Semoga terutama di Tuban ini, semua tukang cukur akan mendapatkan gaji yang layak. Dan saya harap teman-teman mau mulai dari sekarang udah mulai mau melayakkan diri untuk mendapatkan itu. Dan buat kalian yang ngerasa cukuran kalian nggak dihargai dengan layak, kalian mau gabung ke barbershop saya juga silakan. Sangat welcome. Ada 3 syarat buat gabung. Yang pertama, kalian punya skill nyukur. Yang kedua, jangan main judi sama berzina, saya gak suka itu. Yang ketiga, ada kemauan untuk belajar, kayak gitu sih. Keinginan saya semoga industri rambut juga semakin diminati, kayak gitu lah. Oke, terima kasih. Jadi tidak terasa kita sudah beberapa menit ngobrol dengan Mas Sona mengenai skill ataupun cara motong rambut yang benar di barbershop. Jadi untuk kesimpulannya pada podcast hari ini yaitu untuk kalian yang ingin membuka bisnis di barbershop ataupun ingin punya skill memotong rambut, bisa nih untuk belajar langsung dengan Mas Sona ataupun melalui pelatihan-pelatihan dasar. Jika kalian punya pertanyaan mengenai bagaimana membuka bisnis terkait dengan barbershop ataupun bertanya-tanya terkait dengan skill potong rambut, bisa juga DM di akun Instagram Mas Sona. Bisa follow juga mungkin akun Instagramnya. IG saya sona.hairco. Oke, di sini ya nanti. Dan juga mungkin kalau kalian penasaran dengan hasil potongan karya dari Mas Sona, bisa juga mengunjungi barbershop Mas Sona. Apa namanya? Sweet Hair Studios Barber and Shop. Oke, Sweet Hair Studio Barber and Shop. Letaknya di Jalan Lenda Sucipto. Tepatnya di itu ya. Sebelah timur rumahnya Mas Lindra. Oke, sangat-sangat strategis. Oke. Sekian podcast pada hari ini. Jika kalian pengen punya cerita khusus ataupun bisnis UMKM ataupun hanya sekedar mengobrol dengan kami, silakan DM di akun Instagram Si Mas Muda Tuban ataupun Perpusda Tuban. Kalian juga bisa mengajukan diri di kolom komentar YouTube ini. Dan jangan lupa like, comment, subscribe, and share akun Dispersif Tuban. See you. Damn. Yeah.